Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan anak laki-laki bernama Doni. Ia merupakan siswa yang cukup pintar di kelasnya. Namun di balik kepintarannya, ia juga memiliki perilaku yang cukup nakal. Doni sangat ingin memiliki pacar yang cantik dan ia lebih menyukai wanita yang umurnya lebih tua darinya. Terlihat ibu guru cantik bernama Mary. Di sini justru Doni menggoda Mary dan mengajaknya berkencan. Melihat tingkah laku muridnya, Mary pun menjadi kesal. Ia lalu memberinya hukuman. Ketika Doni dihukum di ruangan, tiba-tiba Mary terlihat begitu menggoda. Diketahui kalau rupanya Mary menyimpan rasa bercocok tanam pada bocah laki-laki itu. Perlakuan Mary membuat Doni terkejut akan hal itu. Doni kemudian diajak untuk bermain kuda-kudaan di ruangan Mary. Beberapa hari telah berlalu. Hubungan Doni dengan ibu guru semakin erat. Aktivitas mereka pun tidak luput dari kegiatan bercocok tanam. Dalam acara sekolah, Mary dan Doni ketahuan sedang bermain kuda-kudaan di balik layar. Suara yang mereka keluarkan terdengar sangat jelas sampai ke panggung. Hingga akhirnya ketika tirai dibuka, mereka pun terlihat sedang bermain kuda-kudaan. Kejadian itu pun membuat seisi sekolah menjadi sangat heboh. Doni bagaikan pahlawan untuk semua orang, karena ia berhasil melakukan cocok tanam dengan guru paling cantik di sekolah itu, dan ia mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Bahkan tidak hanya teman-temannya, beberapa guru pun memberikan sorakan selamat pada Doni. Dari kejadian itulah Doni menjadi sangat terkenal. Dari hubungan gelap antara guru dengan murid itu, Mary pun disidang karena telah melakukan cocok tanam dengan muridnya sendiri. Diketahui di sini, akibat kegiatannya dengan bocah, ternyata Mary kini tengah hamil. Mary pun dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Sebelum masuk ke dalam sel, Doni sempat berjanji kepada Mary bahwa ia akan menjaga anak mereka. Beberapa puluh tahun kemudian, Doni pun telah dewasa. Ia sempat menjadi pemuda yang terkenal di masanya. Karena memiliki perilaku yang buruk, anaknya pun pergi meninggalkannya. Selain hidupnya yang suram, ia juga memiliki tunggakan pajak senilai $40.000. Salah seorang temannya menyarankan untuk segera menyelesaikan tunggakan itu. Jika Doni tak membayarnya dalam waktu 1 minggu, maka ia akan dipenjara. Untuk mengurangi beban pikirannya, ia pun pergi ke klub malam untuk menemui teman lamanya. Ia curhat dengan teman wanitanya tentang tunggakan pajak. Temannya itu menyarankan agar ia meminta tolong dengan anaknya yang bernama Peter. Peter adalah hasil dari hubungan gelap antara Mary dan Doni. Peter yang sudah dewasa, ia memiliki kehidupan yang cukup mapan, dan ia juga akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis bernama Jamie. Karena memiliki hubungan yang tidak baik antara Doni dan anaknya, Doni pun mengurungkan diri untuk bertemu dengan anaknya. Doni yang masih bingung melunasi hutang pajak, ia pun pergi ke stasiun televisi untuk bertemu dengan teman lamanya lagi. Dan stasiun TV itu sempat mempopulerkan Doni pada masanya, di mana berita heboh pada saat itu adalah hubungannya dengan guru cantiknya. Teman Doni yang seorang produser itu memiliki ide untuk mengangkat kisah mereka kembali di dalam sebuah acara TV. Dan jika acara tersebut bisa berjalan, maka Doni akan mendapatkan honor yang cukup besar. Untuk mendapatkan itu, Doni hanya perlu membawa anaknya untuk pergi ke penjara bertemu ibunya, di mana nantinya pertemuan itu akan mereka liput secara langsung. Doni yang hanya memiliki pilihan itu untuk mendapatkan uang, ia pun terpaksa bertemu dengan anaknya. Peter yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, ia sedang berkumpul bersama keluarga dari calon istrinya. Ada orang tua Jamie, nenek Jamie, dan juga adiknya yang bernama Chad. Pada mereka, Peter mengaku kalau orang tuanya telah lama meninggal. Namun tiba-tiba Doni pun datang dan ingin bertemu Peter. Di sini Peter terkejut melihat kedatangan Doni.
Agar rahasianya tidak terbongkar, ia pun berkata kalau Doni adalah sahabat dekatnya. Doni pun memahami situasi saat itu. Ia yang paham dengan kebohongan Peter, ia pun terpaksa masuk ke dalam situasi saat itu. Setelah itu, dalam sebuah ruangan Peter dan Doni berdebat. Peter berkata kalau Doni telah gagal menjadi seorang ayah. Namun di sini Doni menjelaskan alasannya mendatangi Peter. Doni mengajak Peter untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit-sakitan di dalam penjara. Kebohongan pun Doni lakukan agar tujuannya berhasil untuk mengajak Peter menjenguk ibunya. Tapi di sini Peter sempat menolak ajakan itu dan tidak peduli dengan ibunya yang ada di penjara. Lalu mereka pun menghadiri sebuah pesta. Di pesta ini Doni berhasil menarik perhatian dengan tingkahnya yang konyol. Peter sempat khawatir semua orang tahu kalau Doni adalah ayah kandungnya. Ketika pesta berakhir, Doni mencoba mengajak anaknya untuk bercanda dan berusaha agar Peter mau menerimanya kembali sebagai seorang ayah. Pun mengadakan pesta bujang untuk Peter. Lalu ketika selesai dan akan pulang, Doni mengajak Peter untuk pergi bersenang-senang ke tempat lain. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama di malam itu, perlahan Peter pun dapat berdamai dengan keadaan di masa lalu dan mulai menerima Doni sebagai ayahnya. Keesokan harinya, Doni terkejut saat Peter tiba-tiba pergi mendatangi ibunya di penjara. Sebenarnya Doni sudah tak ingin lagi meneruskan rencananya untuk mengajak Peter menemui ibunya. Karena ia tak ingin anaknya malu dengannya, ia pun bergegas menyusul ke penjara. Dan pada akhirnya, Mary, Doni, dan Peter dapat berbincang bersama-sama di penjara. Namun tingkah Mary dan Doni di masa lalu masih terbawa hingga saat ini, dan membuat Peter merasa malu dengan tingkah laku kedua orang tuanya. Tiba-tiba kebersamaan mereka terganggu saat tim dari stasiun TV meliput mereka. Peter pun sempat marah pada ayahnya karena mengira kalau ayahnya mendekati dirinya hanya untuk membuatnya datang ke penjara dan semata-mata karena uang. Doni berusaha menjelaskan bahwa semuanya ia tidak lagi memperdulikan hal itu dan ia benar-benar sangat sayang dengan Peter. Namun dari penjelasan Doni, Peter tidak menerima hal itu dan sangat kecewa dengan ayahnya. Hubungan Doni dengan Peter pun kembali merenggang. Di satu kesempatan, Doni tak sengaja mendengar Jamie yang sedang bicara dengan seseorang melalui telepon. Doni berprasangka kalau Jamie sedang menelpon selingkuhannya, karena pembicaraan mereka sangatlah mencurigakan. Doni yang tak ingin anaknya menikah dengan wanita yang salah, ia pun berniat akan memberitahu hal itu. Saat Doni menceritakan pada Peter kalau Jamie telah berselingkuh, di sini Jamie menjelaskan semuanya kalau yang ia telepon itu adalah orang-orang yang akan mengatur acara pernikahan mereka. Merasa bersalah karena sudah menuduh Jamie, Doni pun berniat meminta maaf. Ia mendatangi Jamie di hotelnya dengan membawa es krim sebagai tanda minta maaf pada Jamie. Ketika sampai di depan kamar Jamie, Doni mendengar suara jeritan orang yang sedang bercocok tanam. Karena curiga, Doni memberanikan diri untuk masuk melalui jendela. Dan benar saja, ternyata saat itu Jamie sedang melakukan cocok tanam dengan Chad adik kandungnya. Doni yang tak ingin anaknya menikah dengan wanita yang tidak baik, ia berniat memberitahu hal ini. Jamie yang takut, ia pun memberikan uang tutup mulut pada Doni sebesar $50.000. Singkat cerita, ketika acara pernikahan akan segera dimulai, tiba-tiba Doni datang dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Meski Doni sangat membutuhkan uang, namun ia lebih memilih untuk membongkar fakta yang sebenarnya pada Peter. Ketika Peter telah mengetahui apa yang dilakukan Jamie dan Chad, ia pun langsung membatalkan acara pernikahannya. Ia begitu sangat kecewa dengan orang yang sangat ia cintai. Peter dan Doni mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Peter pun kembali menerima Doni sebagai ayah kandungnya. Dan juga 3 tahun lagi Mary akan bebas dari penjara. Doni pun akhirnya terbebas dari tunggakan pajak. Hidupnya kembali tenang bersama anak dan istrinya. Lalu film pun selesai.